Halo anak teacher semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan teacher Dharma. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi untuk persiapan semesternya, terutama untuk materi SD pada materi PPKN. Khususnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi perihal nilai-nilai Pancasila. Selamat menyaksikan. Nah, pada dasarnya untuk penerapan nilai-nilai Pancasila kita perlu memaknai dulu apa itu Pancasila. Nah, Pancasila merupakan suatu fundamental dasar pada berdirinya negara Republik Indonesia. Jadi pada awalnya Pancasila ini adalah perumusan dasar-dasar dari berbagai macam nilai-nilai. Jadi setelah dirangkum terbentuklah sebuah 5 nilai dasar yang menjadi fundamental dalam pembangunan negara kita yang kita kenal dengan Pancasila. Nah, jadi bisa disingkat dengan Pancasila itu terdiri dari kata panca dan juga sila. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya aturan. Jadi ada 5 aturan dasar yang menyusun atau memfundamentali dasar negara kita. Jadi kita kenal dengan Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke nilai-nilai tersebut, kita harus pahami dulu apa saja sila-sila yang ada di Pancasila tersebut. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang sila kelima atau yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada 5 awalnya. Kita bahas dulu satu persatu. Pertama, nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Kita bahas satu per satu. Sila pertama kita kenal dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini terkait dengan sikap yang seperti apa, nilai-nilai seperti apa. Jadi ini kita garis bawahi bahwasanya ini terkait dengan nilai ketuhanan. Berarti nilai ketuhanan ini terkait dengan nilai agama. Jadi ini misalnya nanti ada soal-soal yang terkait dengan sila pertama, berarti kita melihat jawabannya ke penerapan nilai-nilai agama pada kehidupan sehari-hari. Misalnya kita dianjurkan untuk taat beragama. Jadi misalnya ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Masing-masing manusia tersebut yang memiliki agama tersebut berhak taat kepada agamanya masing-masing, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang kita kenal dengan yakin terhadap Tuhan. Jadi setiap umat beragama harus yakin kepada Tuhannya sendiri. Misalnya kita agama Islam, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, sebagai umat beragama kita harus wajib menjunjung tinggi yang namanya toleransi antar umat beragama. Ya, jadi kita harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Yang keempat, kita harus tidak boleh memaksa agama kita terhadap orang lain. Jadi kita sebagai umat beragama tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain atau mengajak atau memaksa dia untuk memasuki atau mempelajari agama kita. Nah, itu untuk nilai-nilai pada sila pertama atau nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita terkhusus untuk sila pertama ini teacher tegaskan bahwasanya dia terkait dengan agama, kayak gitu ya. Jadi nanti misalnya ada soalnya seperti ini, bisa Anda jawab terkait dengan penerapan sila pertama misalnya. Jadi pilih saja opsinya yang terkait dengan agama. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sila yang kedua. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam penerapan nilai-nilainya, jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua ini adalah terkait dengan
kita garis bawahi dulu, kemanusiaan yang adil dan beradab, tentang memanusiakan manusia yang adil dan beradab. Nah, dalam prosesnya, dalam memaknai Pancasila kedua ini, nilai-nilai yang terkandungnya adalah tentang persamaan derajat. Jadi kita sesama manusia itu tidak boleh ada yang kaya, ada yang miskin, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus menjunjung tinggi yang namanya kesetaraan derajat. Kita sesama manusia harus saling tolong menolong. Terus ada lagi terkait dengan menghormati hak orang lain, begitu. Jadi kita sesama umat atau sesama manusia, kita wajib memiliki hak dan kewajiban. Nah, terkait dengan hak, kita sangat menjunjung tinggi yang namanya menghormati hak orang lain. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk belajar, hak untuk bertempat tinggal. Jadi setiap kita mempunyai hak tersebut dan kita tidak boleh mengacaukan hak orang lain atau mengusik hak orang lain untuk hal tersebut. Jadi kita harus saling menghormati untuk hak-hak yang kita miliki secara pribadi. Misalnya ada orang miskin atau orang yang tidak berkecukupan, belum makan, dan kita menghardiknya atau kita mengusiknya, kita mengejeknya dan lain sebagainya, berarti itu kita telah mencederai untuk penerapan atau penyamaan hak, menghormati hak-hak orang lain, seperti itu. Jadi itu beberapa contoh dari penerapan atau menghormati hak-hak orang lain. Selanjutnya kita juga harus mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, seperti itu. Jadi kita dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan. Jadi dalam penerapannya, kita sebagai warga negara, kita wajib mewujudkan kehidupan yang berkeadilan. Jadi dalam kehidupan kita wajib saling menjunjung tinggi bahwasanya setiap manusia itu wajib menjunjung tinggi keadilan tadi. Tidak boleh saling injak, tidak boleh saling mencederai dan lain sebagainya. Kita harus menjunjung tinggi yang namanya kehidupan yang berkeadilan. Terus kita juga harusnya sebagai warga negara harus memiliki sikap tenggang rasa. Nah, ini beberapa nilai yang ada pada sila kedua. Nah, untuk soal-soal yang terkait dengan penerapan sila-sila kedua ini bisa Anda lihat pada layar berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan penerapan sila ketiga atau memaknai nilai-nilai yang ada pada sila ketiga. Kita ingat dulu sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan memaknai perihal nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini kita perlu maknai bahwasanya nilai-nilai yang terkandungnya adalah terkait dengan sifat-sifat atau sikap kita dalam menjadi warga negara yang baik. Jadi bukan lagi sikap kita di dalam masyarakat, tapi sebagai warga negara Indonesia. Nah, terkait dengan sila ketiga, yang ininya kita harus memiliki, pertama, kita harus memiliki rasa bangga atau rasa cinta tanah air. Apa tanah air kita? Tanah air kita adalah Indonesia. Jadi kita harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Terus juga kita harus memiliki sikap rela berkorban. Untuk siapa? Untuk negara. Jadi kita harus memiliki sikap rela berkorban untuk negara. Selanjutnya kita juga harus membangun kerjasama dan gotong royong. Ini kenapa, teacher? Ini terkait dengan sikap persatuan tadi. Jadi sikap persatuan tadi menuntut kita untuk selalu bersikap bekerja sama dan juga gotong royong. Terus kita juga harus meningkatkan pergaulan antar bangsa dan negara. Jadi dalam kita bersikap, kita harus
bisa membangun relasi dengan negara-negara lain. Jadi misalnya kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa berteman dengan siapapun dan juga dengan orang-orang di luar negara manapun. Jadi kita harus menjunjung tinggi yang namanya pergaulan dengan orang-orang dari negara lain, seperti itu. Itu untuk penerapan atau memaknai nilai-nilai Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia. Baiklah, untuk penerapan atau memaknai nilai-nilai Pancasila sila ketiga tadi, bisa Anda lihat soal teacher pada layar berikut ini. Baiklah, untuk memaknai nilai-nilai yang ada pada sila keempat ini, sebelumnya bunyinya seperti apa? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk menggarisbawahi bahwasanya sila keempat ini nilai-nilainya apa, itu terkait dengan musyawarah, mufakat, dan juga tentang, baiklah, untuk penerapan nilai-nilai sila keempat yang pertama yaitu pengambilan keputusan dengan cara musyawarah dan juga mufakat. Nah, jadi perlu digarisbawahi kalau dalam pengambilan keputusan kita harus menjunjung tinggi yang namanya musyawarah dan juga mufakat. Selanjutnya kita juga harus, dalam itu cuma pengambilan keputusan, nanti juga ketika kita dalam kondisi yang bermasalah ataupun dalam kondisi yang bertikai, jadi dalam pemecahan masalah tadi, kita harus menyelesaikannya dengan cara musyawarah juga. Terus selain itu, kita juga dalam memaknai nilai-nilai sila keempat ini, setelah musyawarah pun hasil mufakat tadi disepakati, jadi kita harus menjunjung tinggi yang namanya menghormati keputusan musyawarah. Nah, selain itu, berlandaskan sila keempat ini, kita juga harus namanya menyimpulkan bahwasanya kepentingan umum tersebut lebih tinggi daripada kepentingan pribadi. Jadi dalam bermusyawarah ataupun dalam berdiskusi, kita tidak boleh mengedepankan bahwasanya kepentingan pribadi itu lebih tinggi daripada kepentingan umum. Malah sebaliknya, bahwasanya dalam berbangsa bernegara kita harus menjunjung tinggi yang namanya kepentingan umum, kepentingan masyarakat di atas kepentingan kita masing-masing. Nah, untuk penerapan soalnya bisa Anda lihat pada layar berikut ini. Nah, untuk penerapan nilai-nilai sila yang terakhir yaitu sila kelima. Apa sila kelima? Yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini hampir sama sebenarnya redaksinya dengan sila kedua, cuma cara memaknainya yang sedikit berbeda. Kalau sila yang kedua tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu terkait dengan sikap kita bermasyarakat. Kalau yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini terkait dengan sikap adil kita dalam berbangsa dan juga bernegara. Seperti itu. Jadi pertama, nilai-nilai yang terkandung pada sila kelima ini terkait dengan menghargai hasil karya orang lain. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita ataupun orang lain di sana yang memiliki karya, kita tidak boleh mencederainya atau mengusiknya, malah kita harus menghargai hasil karyanya. Menghargai hasil karya orang lain, seperti itu. Dan sudah selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung pada sila kelima ini itu hidup secara hemat dan sederhana. Kita dianjurkan untuk hidup hemat dan sederhana. Ini terkait dengan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan ataupun bermegah-megahan, seperti itu. Selanjutnya kita juga adil terhadap sesama. Nah, ini penerapan yang paling mutlaknya itu adil terhadap sesama manusia, terutama untuk khususnya rakyat Indonesia. Setelah itu barulah keadilan untuk hak pribadi. Keadilan untuk hak bermasyarakat. Nah, untuk soalnya terkait dengan penerapan nilai-nilai sila Pancasila sila kelima ini bisa Anda lihat pada layar berikut ini.
Nah, jika telah selesai menjawab semua soal-soalnya, mungkin sekian video dari teacher. Semoga bermanfaat. Teacher tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.